Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauran Sapanambulita, NIM 4221-044. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Ilmu Tasawuf. Nomor 1, yaitu pertanyaannya, jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahli sufah, as-sofah ahlu, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Secara istilah tasawuf atau bahasa Arab, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kemudian tujuan dari ilmu tasawuf pada dasarnya, hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian diri dan perbuatan-perbuatan amaliyah Islam. Oleh karena itu, beberapa tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah, mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Inti sehari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Mustafa Zuhri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci dan bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan tahalli dan tahali. Yang dimaksud dengan tahalli yaitu tahalli merupakan tahapan pertama yang dilakukan seorang sufi. Tahalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu akhlak tercela adalah kecintaan yang berlebihan pada urusan duniawi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari kemaksiatan dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu jahat. Manusia tidak diminta secara total melarikan diri dari masalah dunia dan tidak pula menyuruh menghilangkan hawa nafsu, tetapi tetap memanfaatkan dunia sekedar kebutuhannya, menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya sehingga tidak berlebihan pada dunia dan tidak pula membenci dunia. Jika hati terdapat penyakit atau sifat tercela, maka bersihkanlah dengan cara melepaskan sifat-sifat tercela agar dapat mengisinya dengan sifat terpuji. Menurut kalangan sufi, kemaksiatan dibagi menjadi dua, yaitu maksiat lahir yang dilakukan anggota lahir seperti tangan, kaki, dan sebagainya, dan maksiat batin yang dilakukan anggota batin, yaitu hati. Al-Ghazali menyerukan untuk menahan jiwa, akal, dan tangan dari ketamakan-ketamakan hidup, kenikmatan-kenikmatan hina, kemuliaan yang palsu, dan pertarungan yang batil. Sifat yang harus dibersihkan antara lain iri, dengki atau hasud, materialistis atau hub al-mal, dan benci atau hik, bersaing, kebanggaan diri atau tafakur, buruk sangka atau suuzon, marah atau ghadab, sombong atau takabur, menyebar fitnah atau namimah, berbangga diri atau ujib, berbohong atau kizib, pamer kemewahan atau riya, tidak amanah atau hianat, mencuri kemasyhuran atau sum'ah, kikir atau bahil, membicarakan kejelekan orang lain atau hibah. Kemudian pengertian tahalli yaitu
Tahap tahalli ini adalah tahap pengisian jiwa yang telah dikosongkan. Setiap kebiasaan yang ditinggalkan harus segera diisi dengan suatu kebiasaan baru yang baik, dan yang baik dari satu latihan akan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan akan menghasilkan kepribadian. Kata Al-Ghazali, dapat dilatih, dapat dikuasai, bisa diubah, dan dapat dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Sifat-sifat yang perlu untuk mengisi jiwa seseorang yaitu: yang pertama, menyesali perbuatan tercela; yang kedua, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang ketiga, tahan dari segala kesukaran; yang keempat, rasa terima kasih atas segala nikmat; yang kelima, amal yang tulus dan suci; yang keenam, hidup sederhana apa adanya; yang ketujuh, berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang kedelapan, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang kesembilan, menjauhi perkara yang syubhat apalagi haram; yang ke-10, rela dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang telah membersihkan hatinya dari sifat tercela dan mengisinya dengan sifat terpuji, maka hatinya menjadi cerah, terang, dan tenang. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebutkan peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Peranan-peranan tasawuf di era modern yaitu: yang pertama, tasawuf membebaskan manusia modern dari alienasi dan anomali; yang kedua, tasawuf menjawab kebutuhan manusia modern; yang ketiga, tasawuf memberikan paradigma spiritual dan mistikal; yang keempat, tasawuf sebagai terapi spiritual dalam menghadapi krisis manusia modern; yang kelima, tasawuf sebagai media untuk mengisi kehampaan spiritual manusia modern. Kemudian, tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Tantangan tasawuf di era modern, masyarakat modern adalah masyarakat yang cenderung menjadi sekuler. Hubungan antara anggota masyarakat tidak lagi atas dasar atau prinsip tradisi atau persaudaraan, tetapi pada prinsip-prinsip fungsional pragmatis. Masyarakatnya merasa bebas dan lepas dari kontrol agama dan pandangan dunia metafisis. Ciri-cirinya yang lain adalah penghilangan nilai-nilai sakral terhadap dunia, meletakkan hidup manusia dalam konteks sejarah, dan penisbian nilai-nilai. Masyarakat modern menyimpan problem hidup yang sulit dipecahkan: rasionalisme, sekularisme, materialisme, dan lain sebagainya ternyata tidak menambah kebahagiaan dan ketentraman hidupnya, melainkan sebaliknya, yaitu menimbulkan kegelisahan hidupnya. Karena mengalami krisis spiritual, untuk mengatasi hal tersebut tidak ada jalan lain menurut Hossein Nasr, harus kembali kepada agama melalui tasawuf. Mengutip pendapat Komarudin Hidayat, mengapa sufisme perlu dikembangkan, dimasyarakatkan? Pertama, turut serta terlibat dalam berbagai peran dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kondisi kebingungan akibat hilangnya nilai-nilai spiritual. Kedua, memperkenalkan literatur atau pemahaman tentang aspek esoteris atau kebatinan Islam. Yang ketiga, untuk memberikan penegasan kembali bahwa sesungguhnya aspek esoteris Islam, yakni sufisme, adalah jantung ajaran Islam. Sehingga jika wilayah ini kering dan tidak berdenyut, maka perlulah aspek-aspek lain ajaran Islam. Nilai-nilai spiritual yang harus dicapai dalam menghadapi abad modern ini adalah hidup yang bersungguh-sungguh, bersyukur, bisa menghargai waktu, berpikir positif, silaturahmi, berjiwa besar, belajar dan mengajar, bertobat jika telah melakukan dosa dan kesalahan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tasawuf punya metode yaitu dengan jalan menempuh makomat dan ahwal. Makomat adalah jamak dari makom yang mengandung arti kedudukan, yakni kedudukan hamba dalam pandangan Allah menurut apa yang diusahakan menurut ibadah, perjuangan, latihan, dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ahwal adalah jamak dari hal yang berarti sifat atau keadaan sesuatu, yakni keadaan atau kondisi psikologis yang disamakan ketika seseorang mencapai makom tertentu. Selain melalui tahapan-tahapan makomat dan ahwal tersebut untuk memperoleh ketinggian spiritual dan makrifat, maka seseorang harus melakukan upaya-upaya tertentu yaitu riyadah dan mujahadah, tafakur, tazkiyatun nafs, dan zikrullah. Jika totalitas jiwa dan hatinya telah suci dan dipenuhi zikrullah, tidak mustahil bila hidupnya dipenuhi kearifan dan dalam bimbingan Allah, maka hidupnya selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di era modern ini? Haruskah dunia ditinggalkan? Kehidupan masyarakat saat ini nampak tumbuh dan berkembang sifat-sifat materialistik dan hedonisme. Gejala ini ditandai dengan menjadikan materi sebagai tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Masyarakat berlomba-lomba mencari dan mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Dorongan seperti ini berdampak kecenderungan masyarakat bertindak tanpa kontrol demi mendapatkan apa yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan sesama. Hilangnya kepedulian sosial, kecenderungan individualistis, materialistis, kapitalis, dan hedonis. Tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan dunia menjadi manusia yang arif, bijaksana, dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang jelas. Bentuk ajaran yang ditawarkan untuk membersihkan jiwa dan penyakit sosial tersebut dalam ajaran tasawuf dapat dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu tahali, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dari maksiat lahir dan maksiat batin yang mengotori hati manusia seperti iri dan dengki, buruk sangka, sombong, membanggakan diri, pamer, pemarah, dan sifat-sifat tercela yang lain. Tahali, mensucikan atau menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dengan taat lahir dan taat batin. Terjali terungkapnya nur gaib untuk hati. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana perasaan dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf? Perasaan dan kesan saya setelah mempelajari ilmu tasawuf adalah tasawuf dapat membersihkan hati agar sampai kepada makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kebahagiaan abadi. Dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya tidak akan bertabrakan, karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan. Juga untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan sehingga seseorang merasa berada di hadiratnya.